Itu ini belum muncul ya, Marina ya. Ya, ya Bu. Hmm. Jadi eh, ada hambatannya idealnya gitu. Jadi, idealnya komunitas virtual itu berkomunikasi dengan lebih mudah karena kecanggihan bla 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 gitulah ya. Ya, Termasuk baik. dalam namun, nah gitu loh, gap tuh kayak gitu. Namun kenyataannya pada saat mereka melakukan komunikasi secara berkelompok masih terdapat hambatan sehingga sering ada mispersepsi misalnya kayak gitu itu loh. Sehingga ini perlu diteliti karena kalau nggak ada masalah ngapain diteliti? Apalagi di studi kasus berarti sudah kasusnya. Jadi kasusnya itu ada gap, ada sesuatu yang mengganjal gitu loh, yang kurang ideal ya, yang Ya, tidak sesuai dengan harapan. Oke, ngerti ya? ya Bu. Nah, tujuan. Nah, kan enak tuh kalau gini langsung dibahas sama ibu. Kalau cuman tulisan kan rada panjang lebar susah ibu nulisnya ya. Mungkin dibantu Teh Putri lah biar cepet. Oke, tujuannya apa coba? Dibacakan apa ini nah biar cepat. Tujuannya mendeskripsikan pola komunikasi kelompok antar pemain di Roblox. Nah, jangan mendeskripsikan karena takutnya mendeskripsi itu kayak kayak studi deskriptif gitu loh. Ini kan studi kasus. Langsung aja mengidentifikasi atau menggambarkan gitu loh. Ya, menggambarkan pola komunikasi, memetakan boleh ya. Terus menganalisis dampak. Nah, Analisis dampak komunikasi kelompok terhadap pembentukan identitas dan solidaritas dalam komunitas virtual. kalau studi kasus itu tidak mengukur dampak sayang. Kalau mengukur dampak itu namanya studi kuantitatif, ada sebab akibat. Kita kan tidak sedang mengukur sebab akibat, tapi hanya memotret, hanya menggambarkan apa yang dilakukan para pemain game ini, para anggota komunitas. Jadi tidak memiliki dampak. Jadi lebih kepada menganalisis konstruksi atau proses terbentuknya identitas gitu loh. Menganalisis proses terbentuknya apa tadi identitas ya, solidaritas ya. Identitas dan solidaritas dalam komunitas virtual. Gitu aja. Nggak usah pakai dampak. Hindari kata dampak ya, karena tidak mengukur efek, tapi lebih beserta prosesnya diamati. Ya, Baik, Bu. oke. Terus yang ketiga, menjelaskan. Menjelaskan peran Roblox sebagai ruang publik virtual dalam mendukung interaksi sosial antar pemain. Nah, itu mah bagus, sudah benar ya. Kalau peran itu masih bisa ya. Jadi jangan ada efek, ada dampak kalau kualitatif ya. Oke. Baik, Bu. Terus metodenya, nah ini metodenya studi kasus dipilih. Oke, dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan. Kalau kok mau teori dipakai di metode sih? Metode ya metode aja, Varenina ya. Jadi sampai sampai itu aja tuh, sampai periode tertentu tuh, sampai alinea itu. Kalau metode ada di mana coba penjelasan metode? Ini, Bu. Oh, Sorry, penjelasan teori. di penjelasan dalam penelitian ini, teori komunikasi kelompok digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis interaksi sosial antar pemain Oh, serta ini Roblox. maksudnya dijadikan ini ya, dijadikan pisau bedahnya ya, pisau analisisnya ya. Ya, Bu. Oke, kalau gitu boleh bukan penjelasan teorinya kan, tapi bahwa teori digunakan itu ya. Ini teori komunikasi kelompok aja atau komunikasi kelompok virtual? Komunikasi kelompok dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Oke. Jadi sebutkan di sini bukan hanya teori komunikasi kelompok dong gitu. Juga ini temuan terbaru tentang komunitas virtual. Karena ini komunikasinya dalam komunitas virtual gitu loh. Jadi menunjukkan bahwa ini baru banget penelitiannya gitu di dunia virtual gitu ya. Tambahin ya. Ya, Bu. Soalnya kalau kelompok aja kayak teori komunikasi kelompok yang di dunia nyata bukan lewat virtual gitu ya. Ya. Oke. Terus, oke bawahnya udah bagus bagus. Wawancara mendalam udah oke. Terus ke bawah. Ini terlalu panjang bercerita metode, jangan terlalu panjang. Yang panjang itu harusnya hasil pembahasan, ya. Ya, Tuh ini Bu. kan ini banyak-banyak tentang penjelasan tentang studi kasus adalah nggak perlu tuh, ya. Pendekatan studi kasus berfokus pada itu nggak perlu. Lebih kepada cara analisisnya, cara melakukan analisisnya gimana. Jadi misalnya gini, langkah pertama peneliti dalam melakukan
dalam melakukan penelitian ini adalah mentranskripsi hasil wawancara, mengumpulkan data hasil observasi, mengumpulkan data pendukung sekunder berupa ini, lalu dilakukan reduksi data, kategorisasi data yang sudah dikategorisasi, kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan dan rekomendasi. Gitu. Jangan cerita lagi studi kasus panjang, tapi tentang apa yang dilakukan peneliti gitu di lapangan. Ini cerita tentang apa yang dilakukan oleh peneliti, oleh kalian ya, bukan definisi studi kasus. Paham ya? Iya, Bu. Oke. Terus hasil. Nah, ini hasilnya yang penting nih ya. Yang harus panjang tuh hasilnya memang ya. Jangan berpanjang-panjang di metode. Metode lebih menjelaskan apa yang dilakukan peneliti. Misalnya observasi melakukannya gimana. Misalnya observasi dilakukan dengan cara mengamati berapa kali pada saat mereka bermain misalnya gitu. Melihat juga chat-chat TikTok mereka pada saat berkomunikasi secara virtual. Nah, gitu penjelasannya apa yang dilakukan di lapangan. Wawancara dilakukan berapa kali, berapa lama gitu loh, kepada siapa aja gitu kalau metode ya, bukan definisi studi kasusnya. Ini berlaku untuk semua yang studi kasus ya, biar saya nggak usah berulang-ulang menjelaskan ya. Dengan satu aja udah hampir mirip tuh semuanya nanti ya yang studi kasus. Oke, terus berikutnya hasil analisis pembahasan pertama pola komunikasi kelompok ya. Menemukan apa di sini? Pola kolaborasi, pola partisipatif, pola interaktif, pola. Oh, ini dari mana ini? Dari teori atau dari temuan di lapangan, Nina? Itu ada yang dari temuan dari lapangan juga, ada yang teori juga, Bu. Tapi saya kalau misalnya teori gitu harus dimasukin nggak, Bu? Jadi kalau hasil analisis dan pembahasan, yang pertama dituang itu hasil dari lapangan dulu. Hasil dari lapangan dulu aja murni. Jangan dicampur-campur dulu dengan teori. Ya, di lapangan menemukannya apa? Misalnya hanya menemukan dua, kolaboratif dan partisipatif. Ya udah itu aja gitu. Atau interaksi dan apa ya? eh, interaksi dan apa gitu. Jadi jangan semuanya dimasukkan. Yang ada aja di lapangan. Baru nanti ketika analisis masukkan teorinya sebagai pisau analisisnya tadi, ya. Berdasarkan temuan di lapangan hanya terdapat dua pola yang terbentuk pada interaksi kelompok pada komunitas virtual Roblox, ya. Merujuk pada teori siapa sebetulnya ada beberapa jenis pola gitu loh, yaitu pola ini. Namun pada komunitas virtual hanya ditemukan dua karena apa? Nah itu dianalisis kenapa hanya dua misalnya. Karena mereka tidak mungkin misalnya berpartisipatif misalnya gitu ya. Atau yang ada adalah kolaboratif dan interaktif misalnya gitu. Atau ada tiga. Yang satu yang paling kurang yang mana nih di antara secara jadi gini, pola komunikasi yang terbentuk di lapangan misalnya ada tiga ya. Namun merujuk pada teori ada tiga yaitu A, B, C tadi ya pola ini, pola ini, pola ini. Namun merujuk pada teorinya siapa gitu ya. Pola tersebut tidak sepenuhnya terbentuk dengan kohesif karena apa? Karena ada kendala-kendala di dunia virtual yaitu apa-apa-apa. Misalnya penggunaan emoticon, ekspresi nonverbal jadi agak sulit gitu loh dibahas ya. Ya, Bu. Kalau yang lain itu tidak muncul semuanya dengan maksimal karena ada keterbatasan interaksi di dunia virtual. Itu ketajaman peneliti di situ gitu. Jadi dibandingkan teori itu untuk membandingkan untuk bisa menganalisis dengan tajam, bukan dipindahin disatuin dengan hasil lapangan ya. Ya, Bu. Oke, terus yang keduanya apa? Interaksi Lintas ya. open sosial. Nah, ini yang tadi proses interaksi dan pembentukan identitas karena prosesnya yang diteliti ya kan? Proses interaksi dalam pembentukan eh, identitas dan solidaritas sosial, betul nggak? Kan tadi Ya. di tujuannya ada solidaritas, di sini nggak muncul kata solidaritas. Oh, di bawah ya dipisah ya. Iya, Bu. Ya, karena di tujuannya disatuin, jadi di sini juga nomornya disatuin. Jadi kalau di atas tiga, di sini juga tiga. Jadi jangan dijabarkan di solidaritas dipisah dari interaksi sementara di tujuannya disatukan. Ya, jadi nomornya kalau mau 2A, 2B gitu loh.
Oke, Bu. Ya, jangan 2 3 kan nanti jadi pengaruh kok jadi nggak sesuai sama tujuan yang tadi gitu loh. Tujuannya kan cuma 3 nomor kan. Jadi hanya boleh 3 nomor lagi di pembahasannya gitu loh, konsistensi benang merahnya ya. Ya, Bu. Jadi kalaupun mau nambah, oh ternyata penjabarannya jadi banyak nih. Ada proses interaksi dalam pembentukan identitas sosial dan proses interaksi dalam pembentukan soliditas sosial. Nah, itu jadi 2AB berarti gitu ya. Ya, Bu. Nah, jadi ini interaksi dan pembentukan identitasnya seperti apa? Kok bisa mereka jadi menemukan identitas sosial itu kayak apa gitu loh. Misalnya dengan Roblox itu kan mereka saling bertukar pikiran, saling menilai, saling memberikan respon. Jadi mulai mengenali diri masing-masing kan. Nah, Iya, Bu. saling mengenali diri masing-masing yang tadinya kita kan kadang-kadang tahu diri saya seperti apa kan dari orang lain ya. Dikasih tahu Ya, orang lain. Kamu tuh orangnya kayak gini loh. Kamu tuh sebenarnya hebatnya di sini. Oh, keren banget kamu. Kamu kok kayak gini. Itu tuh membuat kita jadi kenal diri kita sendiri. Nah, coba itu dijabarkan. Lalu bagaimana di dunia virtual itu terjadi gitu loh. Itu diceritakan ya. Jadi identitas itu terbentuk karena ada interaksi yang terus-menerus di antara para anggota Roblox, di mana di situ ada peluang antara para anggota melemparkan pesan-pesan berupa respon, berupa penilaian, betul nggak? Ya, berupa ide-ide, gagasan bagi satu sama lain. Nah, itu terbentuk identitas itu dari situ. Karenina jadi kenal Karenina kelebihannya di mana kan kadang dari orang lain tahunya. Kamu ya, tuh hebat, betul, Bu. oh gini-gini. Oh enggak, apa saya emang enggak pede. Enggak, kamu tuh bisa gini-gini gitu loh. Nah, itu tuh identitas sosial. Nah, kalau solidaritas itu kan kohesivitas ya, keratan, rasa saling memiliki. Nah, kamu sebutkan di sini proses interaksi dalam membentuk solidaritas sosial. Jadi jangan bicara dinamika kelompok. Nanti di bawah aja dinamika kelompok, jangan di judul. Dinamika kelompoknya sebutkan bahwa dengan dinamika kelompok yang terjadi pada anggota Roblox, lama-lama bisa terbentuk solidaritas, kekompakan, kohesivitas, benar nggak? Saling membantu, saling Jadi ini mensupport, kebanyakan dong ya, Bu ya. Ini saya mananya. sampai saya masukin juga Roblox sebagai ruang virtual publik. Itu mah kalau mau di pendahuluan, bukan di analisis. Kan ini mah dari awal udah jadi judul bahwa Roblox itu ruang virtual, nggak usah lagi jadi analisis pembahasan. Itu mah adanya di konteks penelitian di pendahuluan. Di pendahuluan ini pindahin poinnya. Bener nggak? Di pendahuluan dijelasin bahwa Roblox itu adalah ruang publik virtual. Supaya orang tahu apa sih itu Roblox kan belum tahu. Kalau di pendahuluan tidak dijelasin kan jadi nggak tahu gitu loh. Ya, sehingga karena virtual itulah maka ada kendala-kendala tidak bisa seideal komunitas-komunitas live gitu loh. Tadi kan itu gapnya. Ini untuk menjelaskan gap, jelaskan bahwa Roblox itu begini, itu cara kerjanya secara virtual, bla bla bla. Itu bukan di temuan penelitian, tapi di pra riset temuan awal yang disimpan di pendahuluan. Gitu ya. Ya, Bu. Oke. Nah ini nomor tiganya apa? Tadi nomor tiganya kan menemukan apa coba di tujuan. Nomor Ini tiganya solidaritas dan dinamika kelompok. kan tadi itu jadikan 2B, Ya, 2, 2B. nomor tiganya Itu di jadi nomor jadi tiga. Nomor tiganya itu coba pertanyaannya tadi tujuannya apa tujuan penelitiannya? tujuan penelitiannya untuk menemukan identitas sosial di komunitas kelompok Roblox. Kan tadi udah identitas udah dibahas nomor 2. Iya, Nomor lihat, lihat lagi ke atas, scroll up, scroll. Tujuan penelitian tadi itu ada 3 poin kan? Terus terus. Tujuan tadi oh, kan ada dan di atas di tujuan, di pendahuluan ada ibu, tujuan. ibu. Tujuan Nah, penelitian nomor tiganya apa nih? Menjelaskan. menjelaskan peran Roblox sebagai ruang publik virtual dalam mendukung interaksi sosial antar pemain. Nah, jadi kamu sebutkan di sini sebagai pendukungnya itu belum muncul. Sebagai pendukung apa? Sebagai pendukung interaksi sosial antar pemain. Itu belum muncul. Jadi kamu judulnya jangan Roblox sebagai ruang virtual publik, tapi Roblox sebagai ruang publik virtual yang mendukung gitu loh. Ganti Interaksi lagi judulnya, sosial Bu. antar pemain. Judulnya ganti nomor 4 tuh jadi ini. Jangan tiba-tiba muncul yang lain. Ya, kan hasil penelitian itu menjawab tujuan. Tujuannya mau Ya, kemana? Ke Jakarta. Ya jelasinlah tentang Jakarta, arah ke Jakarta kemana. Jangan tiba-tiba tujuannya ke Jakarta, tapi menjelaskannya jadi, oh kemana di puncak ada apa gitu.
Ya, jadi ngikutin poin-poinnya di hasil itu ngikutin dari tujuan penelitian ya, poin-poinnya ya. Oke, Bu. Oke. Udah gitu aja. Kesimpulan mah gampang. Kesimpulannya juga jadi bisa 3 poin. Diringkas tuh dari 3 poin temuan tadi menjadi kesimpulan. Ya. Oke, baik, Bu. Nah, sarannya kan dari temuan misalnya ada kendala nih ya. Sarannya tuh bisa bagi pengembang robotnya, bisa bagi pagar pemainnya, bener nggak? Bisa juga bagi platform Robloxnya itu sendiri gitu loh. Iya. Oke, udah cukup ya. Oke, Oke, Bu. untuk yang lain sekarang gilirannya. Kan lebih jelas ya kalau dijelasin gini Ya. ya. Daripada cuma ditulis-tulis. Susah Ibu nulisnya kalau singkat-singkat takutnya kalian miss gitu. Tapi kalau gini enak kan. Silahkan bisa di inilah dicatat sendiri atau dibantu Teh Putri itu dicatatkan. Nanti Iya, Bu. dikasih catatan yang Teh Putri ya. Nanti kalau yang nggak sempat kebahas, barulah boleh saya tulisin singkat-singkat nanti ya komentarnya ya Teh Putri ingetin ya. Nanti Bu kasih catatan. Oke, terus mau ada lagi mau ditayang silahkan. Kan jadi lebih enak kan kalau begini ya, terbahas langsung gitu, bisa dipoles langsung. Ayo, jangan malu-malu. Tuh kayak Valentina berani aja, nggak apa-apa. Masih ada kekurangan, justru kan jadi kesempatan, jadi diperbaiki gitu. Boleh, saya izin share screen ya, Bu? Boleh, silahkan. Ibu lebih senang gitu, supaya enak ngejelasinnya ya. Tadi lebih ngerti kan kalau dijelasin gitu ya, detail ya. Ya, Bu. Sudah terlihat? Sudah. Komunikasi interpersonal sebagai mediator antara nilai personal dan kepuasan kerja karyawan. Ya, Sebagai mediator antara nilai personal dan kepuasan. Mediator nilai personal itu apa ya? Ibu masih bingung yang nilai maksudnya personal tuh kalau kompleksnya ya kayak kejujurannya, integritasnya kayak gitu, Bu. komunikasi itu sebagai mediator. Jadi, saya melakukan komunikasi interpersonal Terus untuk melihat nilai, mendeskripsikan nilai personal dan kepuasan karyawan, saya melakukan mediatornya itu komunikasi interpersonal, Bu. Kayak gitulah singkatnya. enggak ini soalnya kata benda dan kata benda ya. Gini, Oke. jadi Ya, Bu. komunikasi interpersonal kan suatu suatu kegiatan komunikasi ya. Hmm. Kegiatan komunikasi kok sebagai mediator. Biasanya mediator itu kan orang, peran orang gitu loh. Bukan Hmm. kegiatan, bukan kegiatan. Terus ini Oke. antara. Berarti kan ada 2 hal yang harus dimediasi, Oh, nilai betul-betul. dan kepuasan. Benar nggak? Betul. Nilai dan kepuasan. Betul. Memang ada apa? Ada apa antara nilai personal dengan kepuasan? Kok harus dimediasi? Kan jadi bingung gitu. Ngerti nggak? Oke. Paham, paham. Berarti kurang lebih buat Hmm. revisinya gimana ya, Bu? Karena di web 2 saya sudah share ke Ibu dan oke-oke aja nih. Ya, tapi ibu nggak nampek, Ah, nggak nangkep ada antara nilai personalnya waktu itu diskusinya langsung em, komunikasi interpersonal dan kepuasan kerja. Nggak ada tuh. anturnya langsung kita hapus aja mungkin. Nggak ada nilai personalnya waktu itu. Bener? Ada, Bu. Ada. Ya, Mungkin kata mediatornya tuh yang di kumaha. yang yang bikin ragu itu ya. Jadi Komediator. komunikasi interpersonal. Jadi nilai personalnya tuh, tadi belum nangkep. Nilai personal itu tadi apa ya? Kayak kejujuran, keadilannya, Bu. Terus integritas mereka. Jadi maksudnya dengan komunikasi interpersonal itu bisa terbangun nilai Bukan personal. terbangun, tapi menggambarkan. Gambaran nilai personal mereka tuh terhadap perusahaan kayak gimana. Oh, jadi positioning apa ya? Pikiran nilai mereka, kejujuran mereka terhadap perusahaan gitu ya. Ya, betul. Hmm, jadi kemudian ini sebagai ini rancu soalnya judulnya ya kepuasan kerja karyawan. Oh, jadi ada kayak 3 variabel gitu loh. Oke, Ya, ada 3 kira-kira variabel. untuk revisinya gimana nih, Bu?
Ya ibu lagi mikir sayang, kan mikirnya nggak gampang. Oke. Menyelami Oke, pikiran siap, kamu siap. tuh nggak Aduh, gampang. saya jadi nggak enak ini teh punten tiba-tiba revisi Nggak judul gitu 4. apa-apa, cuman ibu teh mikirnya juga nggak bisa cet gitu ya, harus hati-hati juga gitu kan, Hmm, supaya mewadahi juga maksud kamu gitu. Ibu diem tuh bukan berarti ini lagi mikir ini, terus kan jedul-jedul di kepala lagi mikir ya. Sebentar, sabar. siap, Eh, siap. Aman aja. Bentar, ibu lagi mikir nih, lagi mencoba mengambil kalimat yang pas, judul yang Bangga pas. Ibu. Siap diantos. Hmm, nilai nilai personal sebagai gimana kalau gini, nilai personal sebagai sebagai bentuk kan, jadi nilai personal itu sebagai wujud kepuasan dia jadi jujur, jadi ini benar nggak, jadi jujur, jadi apa terhadap perusahaan kepuasan, jadi dia punya nilai personal itu karena dia puas gitu, ngerti nggak? Paham? Dia jujur, jadi bukan karena puas, jadi udah aja judulnya mending nilai personal aja udah, nilai personal sebagai representasi kepuasan kepuasan kerja karyawan gitu dong, benar nggak? Nilai personal sebagai kepuasan Nilai kerja personal karyawan. sebagai representasi, jadi sebagai wujud gitu. Jadi nilai personal jujurnya tumbuh, solidaritasnya tumbuh itu karena dia wujud dari kepuasan. Kalau orang puas kan jadinya jadi jujur, jadi semangat, jadi termotivasi, benar nggak? Nah, jadi si nilai personal ini yang digali oleh kamu sebagai representasi, sebagai apa ya, sebagai wujud, sebagai bentukan dari kepuasan. Jadi ingin tahu gitu ya, nilai nilai personalnya tuh udah sejauh apa sih, karena dia tuh wujud dari kepuasan kerja dia gitu. Karena kalau nilai personal malah bagus, itu aja judulnya yang unik gitu, yang orisinal banget ya. Nilai personal sebagai representasi kepuasan kerja karyawan dalam gitu. Jadi jangan komunikasi interpersonal, udah nggak ada komunikasi interpersonal, kamu mah nilai personal kan yang ditelitinya. Ah, kata kuncinya jadi 3 sih Bu. Nanti ada komunikasi interpersonal, nilainya, terus sama kepuasan kerja. Emang komunikasi interpersonal dari siapa ke siapa ini? Saya sama rekan kerja. Terus dari kamu, dari kepuasan dari antar personal itu eh, jadi tumbuh rasa jujur gitu, gara-gara Oh, atau enggak. Kita studi kasus buat menggambarkan aja sih Bu. Enggak mencari sebuah hasil kayak gitu. mm, iya, tapi Ibu rancu dengan sebagai mediator nilai personalnya ini. Kenapa komunikasi personal kok jadi mediator gitu? Kenapa jadi mediator? Kenapa harus dimediasi gitu sih nilai personal ini? Nilai personal mah bukannya udah terwujud dengan sendirinya, atau nilai personal terbentuk karena prosesnya gradual, terbentuk karena komunikasi Enggak. antar personal. Memang sudah terbentuk, enggak terbentuk sama ini lagi Bu. Nah, kalau bukan terbentuk karena komunikasi personal, berarti langsung nilai personal aja, nggak usah jadi komunikasi terus sebagai mediator, nggak usah. Nggak ada mediator, adanya justru dia merepresentasikan kepuasan gitu loh. Jadi Ah, jadi si nilai personal itu merepresentasikan kepuasan kerja dia gitu. Nah, kamu memahami nilai personal itu melalui apa? Melalui komunikasi interpersonal dari antara para karyawan. Jadi keterangan komunikasi internasional bukan judul, tapi dia konteks, dalam konteks antar personal sesama karyawan gitu, ngerti nggak? Dan ini paham. Saya, alfabetnya jangan ya. disimpan di judul ya, alfabetnya di subjudul aja. Jadi judulnya langsung ke pembahasan aja. Nilai personal sebagai representasi kepuasan kerja karyawan dalam konteks gitu ya. Dalam Dal- konteks komunikasi antar karyawan gitu. dalam konteks komunikasi antar karyawan, komunikasi antar karyawan. Dalam konteks komunikasi antar persona sesama Um, karyawan atau antar berat karyawan gitu. Jadi berarti komunikasi nanti antar persona dalam antar karyawannya tuh hanya keterangan terjadinya di situ loh, dalam situasi antar persona mungkin nanti di bawahnya terjadinya di taruh situ. sub studi kasus gitu Bu. Ya, Eh, di bawahnya Amat baru studi baru sah. kasus, kajian, studi kasus, eh,
apa nilai personal Karyawan eh, karyawan Alfamart gitu juga ya. rusak. Oke. Sebagai representasi kepuasan kerja Kalau dalam komunikasi antar karyawan, apakah sama dengan hmm, komunikasi interpersonal, Bu? nggak selalu bisa dalam kelompok, bisa dalam personal. Berarti nanti kajian teoritisnya saya harus ganti bagian Enggak, komunikasi interpersonal. apa udah aja komunikasi personal, komunikasi antar personal di lingkungan karyawan gitu. Ya, antar karyawan. Karena kamu tuh gimana ya, bingung antar personal teh antar antar karyawan ini tuh satu lawan satu gitu. Iya, Jadi 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 dalam wawancaranya satu-satu. dalam jadi jangan jangan kekeh dengan antar personalnya deh judulnya. Mhm. Karena nilai personal aja itu tuh udah pasti kamu berbicara komunikasi antar personal, nggak usah dijebretkan di judul juga udah pasti itu tuh pasti komunikasi antar personal. Jadi rancu soalnya. Padahal kan dengan representasi kepuasan nilai personal itu berarti pasti dia terjadi dalam konteks antar personal, nggak usah dipaksakan ada di judul komunikasi antar Oke. personalnya, ngerti nggak? Nanti di Mhm. konteks di pendahuluan diceritakan bahwa karena melalui komunikasi antar personal lah kita bisa saling mengenal, menilai kejujuran satu sama lain di antara para karyawan, gitu kan? Bisa Hmm. terukur juga, jadi bisa diketahui juga proses terbentuknya kepuasan. Cukup di pendahuluan aja dijelasinnya, nggak usah semuanya ingin ada di judul. Komunikasinya nanti tetap analisisnya pakai teori komunikasi antar personal. Karena ketika berbicara nilai personal, pasti itu dalam konteks antar personal gitu. Paham nggak? Paham, paham, Bu. Jadi jangan dipaksakan semua ada di judul, malah jadi rancu. Jadi mau Oke. ngomong apa, fokusnya kemana? Padahal fokusnya kamu adalah justru keunikan, kehebatan penelitian kamu adalah ini nilai personal ini jarang orang sentuh gitu loh. Originalitasnya di situ gitu. Ya, Oke. Paham, Bu. originalitas kamu apa ya? Sesuatu yang unik dari kamu tuh itu nilai personal itu. Mending itu yang diangkat dari judul. Otomatis dengan judulnya personal begitu pasti dia berbicara dalam konteks antar personal. Bicarakanlah itu, ceritakanlah di pendahuluan. Paham nggak? Paham, Bu. Gitu ya. Jadi jangan maksa semua harus muncul di judul. Jadi terlalu Oke. banyak muatan di judulnya malah jadi bikin orang pusing gitu. Kadang judul mah satu dua kata, tapi harus seksi gitu. Apalagi artikel. Artikel mah kadang-kadang how to ini, udah aja cuman gitu. Atau eh, komodifikasi pesan dakwah. Udah aja judulnya segitu. Gak usah panjang-panjang. Nanti di pendahuluan diceritakanlah bahwa bagaimana pesan-pesan dakwah yang tadinya murni berdakwah ternyata dijadikan komoditas untuk apa sih namanya itu mencari uang, ya kan? Profesi baru, diversifikasi baru. Itu silakan, nggak usah semua ada di judul. Justru judul terus bikin penasaran. Ya, Siap, siap, Bu. nah gitu. Jadi harus ngerti maksudnya judul teh. Ibu ngerti makanya waktu di ACC itu karena maksud kamu benar, cuman jangan semua dipaksa di judul gitu loh. Ya, Oke, siap, Ibu. Mungkin buat judul cukup. kamu cukup judul nilai personal sebagai representasi kepuasan kerja karyawan. Tos, weh. Baru nanti Ah, di dahuluan. Oke? Sepakat siap. ya? Mm-mm. Deal, Bu, sepakat. Mungkin nanti saya lanjut ke Teh Putri buat mention ke Ibu judulnya ulang ya, Bu. Gitu Oke, ya. siap. Terima kasih. Tujuan penelitiannya apa? Tar dulu tujuannya jadi apa poin-poinnya? Bisa nanti kamu bingung pembahasannya. Kalau Kalau metode tujuan, mah gampang lah kamu jelasan. Ini kalau tujuannya apa tujuan penelitian? harusnya sama sih, Bu. Ada dua tujuan nih. Pertama Apa kan coba? menelaah komunikasi interpersonal karyawan buat melihat nilai personalnya. Kemudian Benar tuh kan. Jadi munculnya di pertanyaan aja, di tujuan aja munculnya, jangan muncul di judul ya. siap. Terus Yang kedua, kedua, menelaah nilai-nilai personal karyawan dalam kepuasan kerja. Malah sesuai ini mah, Bu. tuh kan malah matching cek yang judulnya, benar nggak? Jadi Bener pisan, Bu. jangan menelaah, jangan menelaah semua, menganalisis, Menganalisis, mengelaborasi. Biar kalimatnya itu baik mengelaborasi. gitu. Mengelaborasi itu menggali lebih dalam ya. Siap. Lebih Gitu. keren juga kedengarannya. Ya, Lebih keren atau jangan semuanya menelaah sama ya. siap ya, Bu. Berarti Oke. rumusan tujuan lanjut Hmm, Terus manfaatnya ya sebagai upaya masukan buat karyawan sama perusahaan aja kali ya. enggak untuk ini juga untuk Memahami lebih jauh komunikasi eh, antar personal karyawan. mem- memahami eh, apa berbagai macam peristiwa komunikasi antar persona, apa dinamika komunikasi antar persona di lingkungan karyawan sehingga bisa
mengenali masing-masing bisa mengenali nilai gitu loh. Sehingga masing-masing Hmm, karyawan melalui antar personal itu bisa mengenali atau mengidentifikasi nilai-nilai personalnya sebagai representasi dari kepuasan kerja kan gitu sayang. Ya, oke Bu. kan Mm-mm. jadi nemu ya. Ya, sebenarnya Nemu. ibu maksudnya ngerti maksud kamu, cuman tadi judulnya terlalu riweh gitu. Saya game merasa terlalu lengkap itu mah Bu sebenarnya. Padahal udah dijabarkan di sini aja udah cukup gitu. Udah keren Ah, judulnya biar oke. biar bikin penasaran orang justru. Buat Terus tinjauan teoritisnya nih Bu, karena ada mm, penggeseran sedikit mm, kumaha gitu teh. tetap aja komunikasinya komunikasi antar persona kan. Oke, Nah, berarti terus sesuai ya ada ada komunikasi, ada nilai, ada nilai persona. sama Nah, di ada sini kan kepuasannya. nilai personal itu, karena nilai personal itu ada kejujuran segala macam, berarti kamu ada tuh Jelasin. dibahas tentang Hmm, nilai-nilai nilai-nilai apa etika atau apa ya ya, maksudnya kan bahas yang saya ambil etika kategori kerja kayak gitu. integritasnya. Nah, integritas maksud Ibu Teta itu harus dibahas ya. Betul, siap Bu. Karena yang nilai-nilai kamu yang sudah nilai personal itu terkait dengan integritas moral, benar nggak? Bla bla Betul, bla. Nah, berarti sudah ada bahasan tentang itu, ya. siap Ibu. Nah, integritas itu juga akan muncul, akan makin kuat ketika dia puas terhadap lingkungan kerjanya. Nah, berarti apa? Perlu tuh bahasan tentang iklim kerja, benar Komunikasi, nggak? oke juga. Iklim Oh iya ya. komunikasi di perusahaan itu, gitu loh. Jadi ada iklim komunikasi perusahaan, masukin bahas ya. Hmm. Karena iklim komunikasi yang sehat bisa melahirkan integritas, bisa melahirkan kepuasan, gitu loh. Nah, itu kalimat itu ada di parafrase dengan kalimat lain Bu. Ah, iya, boleh. Boleh. Bagus. Ini kepuasan kerjanya udah cukup kali ya Bu. Udah kepuasan kerja mah udah cukup lah segitu. Nah, metode penelitian nih kan kualitatif, terus Mm-mm, kriteria subjeknya sudah dijelaskan. mm-mm. Terus Ini bagian yang tiga, kurang apa? maksudnya publik aktif itu kan kalau di komunikasi kita belajar kategori publik ada yang laten, aktif, sama yang apa Kenapa namanya? jadi publik? Kenapa jadi publik? Udah kamu mau Ah, tidak publik? Kamu bagian mau dari kenapa jadi ke publik ya? em, apa namanya? Gak harus publik, tapi pengen mention kalau mereka kelompok yang tahu dengan masalah kasus yang terjadi gitu. Gimana ceritanya nih? Jangan publik. Jadi apa ya di situ ya? Hmm, peer group atau peer apa ya di dalam dunia kerja juga kan ada Ada. kelompok-kelompok ya. Nah, itu kelompok-kelompok itu namanya apa ya kelompok di dunia kerja tuh? Nanti saya searching Teamwork, lagi. teamwork atau peer group ya. Peer group TR, Air. TR nulisnya peer group artinya kelompok-kelompok sebaya. Kan biasanya terjadi intens komunikasi antar personal ketika sebaya ya kan? Karena atasan Betul. bawah jarang seintens itu. Nanti peer group, nanti kelompok sebaya di dunia kerja, teamwork, ke situ jangan publik. Kalau publik mah luas nanti, publik Hmm, eksternal, hmm. internal, terlalu kemana-mana sayang. Dan istilah publik banyaknya digunakannya untuk komunikasi publik itu di mana di komunikasi pemerintahan. Ah, siap. Ya Hmm. di dunia kerja Oke, kayak Alfamart itu mah biasanya teamwork, benar nggak? Peer betul. group, eh, apalagi ya, ada istilahnya tuh kan bukan bukan isolate group apa ya bridging group pokoknya ada lah istilah-istilah kelompok kerja gitu di situ kalau mau Oke, dibahas ya. siap, siap, Jadi Bu. jadi jangan tiba-tiba bicara ke publiknya pusing nanti ya. Oke, sudah diubah nanti direvisi lagi. Terus ini sampelnya Bu, yang dilakukan secara mendalam. Ada dimention sedikit bagian status pernikahan gitu kan. Apakah menikah menghambat pekerjaan? Sedikit dijelasin karena nggak terlalu dijabarkan. Kalau metode mah lebih ke ini ya uji keabsahan data yang harus dimention tuh bukan bukan tentang pernikahan atau tidak. Hmm, Metode penelitian itu pertama berbicara tentang teknik pengumpulan data, lalu hmm, teknik analisis data, ya datanya diapain itu sudah dianalisis, lalu diuji keabsahan datanya seperti apa, apakah sahih nggak data yang kita kumpulkan ini, caranya dengan apa dikonfirmasi, dicek ulang, ditanya ulang, gitu ya, ditelaah hmm. ulang, kayak gitu. Jadi tidak berbicara tentang status pernikahan kalau mau
kriteria narasumber gitu. Nah, itu Narasumbernya kriteria. yang sudah menikah, tidak menikah. Maksudnya kriteria gitu. Mungkin berbicara kriteria ya. Kriteria Hmm, subjek penelitian dilihat berdasarkan status pernikahan, berdasarkan apa gitu. Mungkin gitu penjelasannya. ya Jangan nanti apakah menikah menghambat, jangan. Jadi enggak. kriterianya dibikin dua kategori karyawan, karyawan sudah menikah dan yang belum menikah. Karena kemungkinan nanti akan juga apa ya membentuk sebuah sebuah dinamika integritas ya, beda kan ya kalau udah nikah tuh Hmm, dinamika nilai nilai-nilai personal itu bisa jadi juga berproses dengan ada antara yang menikah dengan yang tidak tuh ada proses-proses tertentu yang sehingga dia punya karakteristik yang unik yang berbeda gitu antara yang menikah dengan yang tidak begitu ya. siap. Oke, Jadi jangan dilanjut. apakah kita menghambat, jangan gitu, kriteria aja. Ah, hmm, Terus hasilnya apa? hasilnya Hasilnya eh, berarti tadi ada berapa tujuannya? Dua kan? ada dua. Nah, berarti hasilnya juga dua. Nanti dianalisis tuh pakai teori-teori yang tadi gitu. Jadi bikin Oke. dulu. Blok satu adalah tadi pertanyaannya tentang apa tuh? Ya tujuannya tentang apa? Blok dua, jadi hanya 2 poin. Nanti kalaupun mau di breakdown jadi 21, 22 gitu atau Ah, dua paham, Bu. Ber- gitu loh. Ya, Berarti kalau mau di breakdown saya harus punya 3 titik poin karena ada 3 kata kunci tadi atau gimana, Bu? kan dua. Tujuannya hanya dua kan? Tujuan penelitiannya dua tadi. Tujuannya 2. Heeh. Mm-mm. Ya, jadi Yang dong. saya cari kan eh, cara Kenapa? komunikasinya, nilainya, sama kepuasan. Heeh. Ya itu tuh jadi poin-poin turunannya dari nomor Oh, satu turunan aja. turun jadi apa, nomor dua diturunkan jadi apa. Kan nomor dua kan tentang si nilai personalnya, Mm-mm. nomor satu kan tentang konteks komunikasi antar personanya. Ya, Jadi mana yang terkait dengan antar persona tuangkan di nomor satu. Terserah mau turunannya mau berapa jadi 2.11, 212, terserah pokoknya itu nomor satu aja. oh, Nanti nomor oke. duanya tentang nilai nilai yang terkait dengan integritas tadi. Bagaimana sebenarnya nilai-nilai yang direpresentasikan selama ini, yang ditangkap selama ini di antara para karyawan? Apakah kejujurannya masuk ke jujur banget banget gitu ya sampai Hmm. tidak tergoyahkan? Terus nilai solidaritas, nilai solidaritas apa, dan loyalitasnya itu saja, menjaga etika dan dalam pelayanan, etika akuntabilitas dalam apa dalam pekerjaannya, kemudian apa ya goodwillnya ya niat baik terhadap teman dan terhadap perusahaan itu digali kan bisa jadi banyak tuh poinnya. Nanti Cek dianalisis dulu. pakai teori-teori yang tadi tuh gitu Oke. ya. Ini belum Ya, dianalisis ya. dianalisis mungkin belum lengkap kali ya. Karena Karena jangan hanya pajangan aja teori itu tapi dimasukkan di sini sebagai pisau analisis. mm, Nah di situ nanti bisa jadi banyaknya halaman tuh dianalisisnya tadi ya. oke, saya udah paham bagian hasil. Sebenarnya Mm-mm. ini bisa di breakdown aja sesuai tujuan penelitian tadi. Oke. Mm-mm, Sama gitu. ini udah ada simpulan terakhiran mungkin, Bu. Mungkin nanti simpulan Nah, jadi bahan abstrak juga. iya, simpulan bahan abstrak kesimpulan juga. Kalau bisanya dibagi 2 poin juga gitu kan 2 poin Simpulan nanti. juga. Iya. Jadi simpulan dengan tujuan dengan hasil pembahasan itu harus sinkron. Kalau dua dua Mm-mm. dua gitu loh. Kalau saran mah boleh ya nggak harus dua saran sih. Kalau nggak ngasih saran boleh, Bu. Ya baiknya ngasih. Tahu Ah, nggak penelitian itu sama dengan dokter nyuruh pasien meriksa observasi. Periksa cek darah harus ke lab ini. Ujungnya ngasih resep kalau ngasih rekomendasi itu. Disuruh periksa aja terus. Pas sudah jadi dok saya sakit apa? Kamu sakitnya ini ya kesimpulannya. Terus saya mesti gimana? Terserah kamu sama dengan gitu. Nggak, rekomendasi itu resep. Disuruh resep untuk obatnya. Kamu kalau nggak ngasih saran berarti sama dengan dokter nyuruh meriksa ini itu cuma untuk penyakitnya terus nggak diobatin, nggak dikasih saran. Saran tuh dikasih obat, rujukan, Bu. resepnya. Suka suka gitu capek-capek ngapain itu disuruh periksa ini itu pasiennya tapi tidak dikasih eh, Oh, rekomendasi resep gitu loh. Resep tuh siap, penting, paham. rekomendasi itu jangan dianggap main-main ya. Buat Jadi bukan saran. sekedar saran kayak ketemu saya saranin sih kalau menurut gue lu mesti gini-gini bukan gitu. Kalau penelitian mah saran tuh ilmiah banget untuk
solusi untuk supaya lebih baik gitu kan. Misalnya untuk supaya karyawan punya nilai personal yang bagus, maka iklim ini harus dibangun seperti ini gitu loh. Harus dibangun Mm. iklim perusahaan yang suportif, saling mendukung gini. Dua, komunikasi interaksi personal bisa juga menjadi wadah untuk terbangunnya kekuatan nilai personal. Maka perusahaan sebaiknya menyediakan employee gathering sebagai wadah ini gitu loh. Sarannya jadi bagus resepnya. Nah, jadi dengan Paham. kemudian jadi muncullah kepuasan karyawan yang lebih mendalam gitu ya, lebih bermakna kepuasan itu bukan hanya sekedar puas di mulut. Itu tuh Oke. resepnya, formulanya. Ibu aja dari cabut cerita kamu bisa ngasih saran kayak gitu, masa kamu sebagai penelitinya enggak? Ya, Oke, siap, Bu. Oke, paling daftar pustaka kayak biasa kok yang lain. nah itu mah biasa Oke, lah Mendeley berarti ya. punya saya insya Allah cukup, Bu. Cukup. Insight-nya dari Ibu banyak sekali dan terima kasih. Semoga Nah, revisiannya nih lancar. amin, amin. Ya itu ibu Amin. tuh lebih senang nerangin langsung gini. Kalau nulis teh kadang-kadang terlalu lama kalau udah umpamanya apalagi di chat gitu. Makanya ibu suka punya Teh Putri itu ibu yang ngomong dia yang ngetik suka gitu. So ibu ngomong kamu ketik bikin gitu. Kalau ibu ngomong lebih cepat daripada nulis. Ya, oke, siap. Ibu, hatur nuhun pisan sarana Ibu. Sami sami ya, sukses ya, semangat ya. Siap, Ibu. Bagus Oke, banget cukup. sebetulnya judulnya, cuman tadi terlalu ini komplit Heeh. judul. Oke, kalau gitu saya tutup, saya cukup di buat teman-teman lain boleh dilanjut. Bu, terima kasih ya, Ya, Bu. sama-sama. Ayo, yang lain ada yang berani menampilkan? Jangan malu-malu. Kalau nggak tampil di sini berarti nanti saya kasih komentar-komentar singkat aja ya. Teh Putri nanti ingetin Ibu ya ngasih komen-komennya ya. Ibu, saya boleh izin share screen nggak? Boleh, Sekar silahkan. Kan Ibu nawarin dari tadi juga boleh. Mana Sekar? Hmm? Apa? Sebentar ya Ibu, maaf ini sinyalnya agak. Mungkin yang lain dulu Bu, nggak apa-apa. Ayo Sekar ditungguin nggak apa-apa. Ibu minum dulu ya sebentar. Sudah masuk belum ya Bu? Udah kelihatan. Oh iya. Ini Bu, judulnya Komunikasi Empatik Netizen Terhadap Fenomena Cancel Culture di Media Sosial Instagram. Oh, ini bagus ya judulnya. Iya, terima kasih Bu. Ini untuk abstraknya Bu. Hmm. Di abstraknya berarti tunjukin kasus cancel culture ya langsung ya. Iya, di situ Cancel juga culture udah ada tujuan juga, terus beberapa hasilnya udah masuk hasil. abstrak ya.
Gimana Ibu? Maaf, Hasilnya udah masuk ke abstrak juga hasil. hasilnya udah ada beberapa di bagian bawah terkait data penelitian diperoleh ini Bu. Maaf, ini. Oh ya. Ya. Mm-mm. Terus hasil kajian juga menunjukkan itu udah masuk juga Oke, udah cukup. Terus di di bagian pendahuluannya ada oh, gapnya, udah. Tuh. pendahuluannya. Ini Bu, saya bingungnya harus di subbab karena kan di tugas 3 itu tulisannya tidak perlu di subbab-subbab kayak gitu kan Bu. Jadi saya tulisnya langsung semuanya kayak gini. Nggak apa-apa kalau pendahuluan Oh memang iya. gitu. Kalau artikel memang gitu kok. Iya, Hanya poin-poin itu hanya untuk tujuan sama pembahasan aja supaya fokus gitu. Kalau pendahuluan mah nggak usah pakai poin-poin. iya. Di pendahuluan ini sudah ada beberapa ini apa namanya pengertian dikit-dikit Mm-mm. terkait dengan komunikasi empatik, terus rumusan masalah, Mm-mm. penjabarannya juga terkait teori-teori. Contohnya kayak di sisi lain, teori budaya digital Nasrullah menjelaskan bahwa perilaku pengguna media dan seterusnya kayak gitu. Mm-mm. Iya, bagus. Terus. Terus ini untuk rumusan masalahnya saya buat yang nomor 1 dan nomor 2 supaya lebih fokus Ibu. Atau mungkin perlu saya paragraf aja ya Bu? Boleh poin, tujuannya boleh kok. Boleh poin, boleh paragraf, silakan aja, bebas. Ya. Mm-mm. Mungkin dari pendahuluan ada saran atau revisi dari Ibu? Gapnya kayaknya belum muncul ya. Gap tuh masalahnya apa gitu kasusnya. Oh, Misalnya, kasusnya gimana Ibu? misalnya gini, cancel culture itu kan sesuatu yang membuat seseorang bisa terpuruk, bener nggak? Bisa merasa Oh, terisolasi, terus oh ya kadang-kadang itu belum saya personal masukkan. branding, Iya, personal itu brandingnya juga belum jatuh saya masukkan misalnya. Ibu. Oh iya iya. Nah, Jadi ini lebih ke diceritakan. komunikasi. Nah, Gimana Ibu? ya kemudian di Hmm. itu gapnya di situ. Namun Oh, di antara sekelompok orang yang sekelompok netizen yang membuat cancel culture, ternyata ada juga sebagian orang yang menunjukkan empatinya gitu loh. Nah, empati ini mungkin di sisi lain bisa membuat orang yang terkena cancel culture menjadi kembali punya perspektif sisi lain yang sebenarnya dia bisa bangkit kembali. Nah, itu kan penting, belum dimunculkan. Kan empati itu pentingnya membuat orang tuh tidak sampai benar-benar terpuruk, oh semuanya brok, berjatuhin banget, tapi muncul empati-empati karena ternyata tidak semua orang perspektifnya apa ya sama, ada perspektif lain dari netizen yang berempati, memahami dari sudut pandang yang lain sehingga memberi peluang bagi orang yang terkena cancel culture untuk bangkit kembali dari keterpurukannya gitu loh. Itu masalahnya. Sehingga penting masalah ini untuk dikaji gitu karena bagaimana sih sebetulnya proses eh, apa sih proses empati itu bisa muncul karena ada pandangan-pandangan seperti apa sih dari netizen yang memberikan empati. Nah, mungkin kali itu kan gitu. iya ya. Berarti Hmm. tinggal ini ya Bu, masukin bagian gapnya aja ya Bu. Gapnya tuh belum ditajemin gitu loh. Ada sih dalam kalimat-kalimat kamu tapi masih 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 samar gitu. kurang ini ya Bu, masih kurang mengerucut ya Bu. Itu ya di pendahuluan penting banget soalnya. Karena pentingnya kamu tuh di situ justru di tengah orang terpuruk karena cancel culture, ini ada yang empati nih gitu. Lalu bagaimana empati itu terjadi karena ada sisi lain apa dari pesan-pesan empati itu yang selama ini mungkin oleh netizen lain nggak terlihat, taunya di cancel culture aja, tapi yang empati ini melihat sisi lain dari kehidupan subjek yang kena cancel culture ini. Nah, itu yang kamu ingin angkat ke permukaan supaya kita juga tidak terjebak pada cancel culture yang mungkin membabi buta gitu loh ya, menjudge secara berlebihan tanpa melihat sisi lain yang bisa membuat orang itu sebetulnya ada sisi positif dan bisa bangkit lagi. Gitu loh sayang. Itu yang pentingnya justru. Ya. Siap Ibu, nanti saya tambahkan di bagian pendahuluan dan hasil Nah, pembahasan. oke. Ngerti kan maksud Ibu kan ya? Aman Ibu. Hmm. Dilanjut Ibu atau ada revisi lagi? Enggak, udah cukup. Tujuannya tadi apa? Coba satu, dua, poin-poinnya apa? Walaupun nggak dibikin Di, poin-poin, tapi apa oh enggak intinya? iya Bu.
Kalau tujuannya lebih ke faktor sih sebenarnya Bu, faktor masih di situ masih faktor apa namanya? Faktor dari apa sih? Kenapa sih kok orang itu bisa lebih berempatik kayak gitu? Ya, berarti why ya, aspek why yang kamu gali kan. Jadi di balik empati itu ada apa? Jadi tadi menggali perspektif lain, sudut pandang lain dari orang yang berempati ya. Iya, Berarti kamu jadi bukan faktor mengapa gitu. Sebagian netizen bisa memberikan empati gitu kan. iya. Faktor-faktornya apa kayak gitu, Bu? Faktor mengapa, faktor-faktor apa. Kalau faktor Iya. apa kan nanti satu, dua, tiga. Tapi kalau mengapa tuh lebih dalam lagi. Oh iya, Faktor-faktor apa ini dan mengapa gitu loh. iya. Ya. Kebetulan Terus saya pakai faktor apa? Terus di bagian hasil pembahasan, maaf Bu agak loncat ya Bu. Agak ya, ya. ini yang bagian itu udah saya poin-poin juga Bu. Yang Atau mana? perlu saya jadi mengapa aja? Kalau ini studi kasus kan? Kalau studi Iya, kasus mah pertanyaannya tentang bagaimana, bukan mengapa, bukan mengapa, bagaimana dan mengapa, bukan faktor apa. Kalau faktor apa oh, mah bisa lebih deskriptif. oh iya. Itu lebih ke bagaimana gitu ya. Bagaimana empati bisa tumbuh di kalangan gitu loh netizen terhadap subjek yang terkena cancel culture. Jadi bagaimana itu sebenarnya menggali mengapa juga gitu. Menggali faktor, tapi jangan langsung faktor apa, bagaimana gitu. Kalimatnya harus bagaimana ya, tidak faktor apa. Oh iya. Berarti Ya, bagian metode itu saya ganti studi kasus aja Bu, bukan kualitatif deskriptif atau gimana? Itu kan saya pakainya juga kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. mendingan Pakainya studi fenomena. kasus, mendingan studi kasus aja. Oh Kan iya. ini mah kasus ya, Siap kasus. Ibu. Ya. Soalnya kalau deskriptif itu Burhan Mungin sendiri juga menyangkal, nggak ada tuh kualitatif deskriptif. Oh Kualitatif iya. yang kualitatif gitu, dengan studi kasus, fenomenologi. Boleh kayak gitu. Tapi jangan ada deskriptif, karena deskriptif itu karakteristik datanya dideskripsikan gitu, bukan metodenya. Ya Ibu, nanti saya ganti juga. Ya. Karena ini kasus kok, kasus unik kok ini, Iya, ya kan? kasus. Hmm. Saya juga Cancel ini, culture, oh iya. kasuistik banget. Boleh dilanjut Ibu atau mungkin masih ada lagi? Udah cukup yang itu tujuannya, jadi harus bagaimana ya untuk mengetahui Ya, bagaimana bla 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 gitu kan ya. Oke, terus siap Ibu. Terus untuk metode tadi kan juga udah diganti sekalian ke studi kasus. tadi kan saya udah jelasin tentang studi kasus harus gimana, metodenya udah sama ya, sama Iya, ke Varenina tadi ya. iya. Siap. Terus Hmm. terkait pengumpulan data juga ada observasi digital sama wawancara. Tapi nggak wawancara ya Bu, itu namanya kayak dia juga Nah, isi. observasi sama tracer kamu. Tracer ini penelusuran pesan-pesan empati dan menggali sudut pandang dari pesan-pesan empati itu kan. Iya, Jadi kamu observasi, bukan bukan wawancara sayang. berarti pakai yang observasi Observasi digital aja. virtual melalui Wacaranya nggak usah ya. tracer kan, menelusuri pesan-pesan virtual gitu. Iya, Itu berarti observasi. nanti wawancaranya saya hapuskan aja ya Bu. Nanti Nggak maksudnya perlu. perlu ke Mm-mm. observasinya aja ya Bu. Iya, kan fokusnya dari observasi pengamatan teks ya, pengamatan teks virtual. Terus apa lagi yang mau ditanya? Untuk hasil pembahasan ini kan saya pakainya dua kasus ya Bu. Yang satu yang terkait dengan My Business Proposal. Itu yang pertama kasusnya, yang kedua itu terkait dengan kasus Sule yang dianggap baper. Itu saya perlu poinkan seperti ini atau gimana ya Bu? Mendingan dinarasikan aja lah, nggak usah dipoin karena itu kasusnya sama. Maksudnya sama-sama cancel culture, cuma kebetulan fenomenanya ada dua fenomena yang kamu amati Iya. gitu. Ya, Berarti ini saya nggak usah kayak satu kasus dua ya Bu? nggak usah, jangan. Jadi kalau kayak kayak multi case jadinya. Oke, baik. Nanti saya Mm-mm. jadikan satu aja. Mm. Terus, Kalau lebih bagus lagi kalau bikin tabel loh. Jadi kasusnya tuh dibikin tabel, kasus satu, oh, kasus dua, dibikin cancel culture bisnis proposal. Nah, di situ terjadi empatinya, pesan empatinya berupa apa. Nah, itu teh kelihatan hasil observasi kamu teh, data mentahnya teh dari situ kan. Kalau wawancara kan kutipan langsung. Nah, kalau iya, kamu mah
tracing pesan-pesan empatinya dikutip oleh kamu di tabel itu gitu loh. Bukan dikutip ya dia maksudnya pesan empatinya berupa apa, ini ke Sule berupa apa, ke bisnis proposal berupa apa, gitu aja cuma gitu doang tabelnya, bukan tabel yang rumit. Oh, jadi kayak isi maaf Bu, empatinya apa kayak gitu aja. Gitu, jadi orang bisa mengikuti apa yang kamu maksud. Kalau gini kan jadinya naonnya atau tuh mana bisnis proposal tuh orang kan bingung, benar nggak? Pesan empatinya kayak apa ya? Orang jadi harus membayang-bayangkan sendiri. Siap Ibu. Jadi nanti kalau habis itu saya jelaskan dulu, nanti tabelnya di bawah seperti itu ya Bu, atau Iya, tabel dulu baru dijelasin oh ya, berarti tabelnya tabelnya di atas ya Bu. di atas karena temuan kamu kan hasil tracing, hasil kamu observasi, menemukanlah bentuk-bentuk empati untuk Sule seperti apa, untuk bisnis proposal seperti apa, lalu baru dibahas. Jadi ketika pembahasannya nggak usah lagi pakai 1-2 poin tadi karena udah ada di tabel, ada 2 kasus yang kamu teliti, ada fenomena 2 fenomena lah. Kasusnya mah sama ya, cancel culture, cuma ada 2 fenomena gitu. Iya Bu, siap. Nanti saya tambahin. Menarik. Jadi orang tuh bisa mengikuti isi malah kamu gitu, nggak kehilangan jejak. Ini mana kan nggak semua orang ngikutin loh. Kalau saya mah kebetulan tahu ya cancel culture bisnis proposal. Ketika kamu cerita langsung oh yang ngeh gitu kan ya, ini ngeh gitu. Tapi kan nggak semua pembacanya aware dong, benar nggak? Iya benar Bu. Nah, Nggak semua tahu juga terkait dengan adaptasinya juga. terus cancel culture juga belum tentu semua orang ngerti itu apa cancel culture ya. Iya, siap Bu. Ini empatinya itu kayak apa sih maksud empati? Kan nggak kegambar gitu. Lebih ke itu aja sih Bu, soalnya habis ini juga udah kesimpulan dan saran, tapi masih pendek. Karena belum, Analisisnya tajamnya sayangnya diperdalam lagi ya. iya, berarti masih kurang Ya, tajam lagi ya Bu. kan teorinya pakai teori apa coba saya pengen tahu. Di sini Nanti bisa dari dipakai si teori itu untuk analisis gitu. Jadi jangan cuma pajangan teori itu masukkan ke analisis gitu. Tapi pakai bahasa kamu untuk dipakai untuk analisisnya, pakai untuk membedahnya gitu loh. Sok apa Iya. teori yang kamu pas untuk membahas cancel culture yang empati ini, teori apa yang cocok coba? Yang paling tajam bisa membedah. Kemarin saya pakai yang teori budaya digital yang tadi dari Nasrullah, terus sama teori komunikasi antar budaya. Terus apalagi yang antar budaya masih terlalu luas ya. Kalau Nasrullah benar tuh budaya digital. Nah, budaya digital kan melahirkan cancel culture kan? Iya. Bukan Sama antar budaya. teori komunikasi empatik sih Bu, yang menekankan situasi sudut pandang orang lain. Sama ini ya, pesan satu sisi, imbauan pesan emosional dan rasional, teori persuasi tuh kan empati itu muncul karena ada pesan-pesan emosional ya. Dan Iya. coba cari kamu tentang pesan emosional dan imbauan pesan rasional. Itu untuk membahas empatinya. Maaf Bu, kecepatan Bu. Tadi ditambahinnya di imbuhan imbauan pesan, himbauan pesan. Emosional dan imbauan pesan rasional. Oh ya. Itu ada di teori persuasi ya. Oke Bu, saya tambahin. Biar bagus saja analisisnya. Jadi nanti tambahin satu lagi teori itu ya Bu, teori persuasifnya ya Bu. Karena si yang empati itu mungkin dia apa ya, punya pesan-pesan emosional yang dituangkan di dalam pesan empatinya, benar nggak? Iya Bu. Empati itu kan emosi, benar nggak? Iya. Dengan mencoba mengajak orang, mempersuasi orang melihat sisi lain dari si subjek yang terkena cancel culture gitu loh. Rasionalnya dia memberikan reasoning, alasannya kenapa harus empati. Nih kan faktanya begini-begini gitu loh, pakai fakta, pakai data. Kayak gitu kan biasanya orang empati itu. Kalau gitu Iya. dong, buktinya dia gini-gini ya, buktinya gini kan dia gini itu fakta, itu rasional. Gitu. Jadi biar analisisnya bagus, kamu ini tajam banget gitu. Sayang soalnya ini udah bagus idenya, tapi analisisnya itu kurang tajam gitu, bergerak jadi ibunya. Masih ngambang ya Bu, masih di
Masih di Oh, tataran konseptual gitu masih loh. belum belum masuk materinya Belum banget ya. Ya. gitu ya, lebih tajam lagi ya. Siap Ibu, ada tambahan lagi nggak ya? Udah cukup lah segitu. Ya, Yang lainnya kamu saya udah juga lengkap ini itu aja, analisisnya aja ya masih kurang ya dikit lagi. sudah saya catat juga tadi untuk revisi-revisinya. Oke. Punten Ibu, ini nanti kalau misalnya nggak, kan udah saya upload juga nih tugas Hmm. tiganya, Hmm. itu harus saya revisi juga sekalian atau gimana ya Bu? Boleh sekalian aja biar kelihatan kamu udah ada progres juga Oh, gitu dengan upload ulang gitu ya. ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Masih ada yang mau dibahas? Mau share screen? Satu lagi boleh, Bu? Boleh satu lagi ya. Silakan. Setelah ini udah dulu ya, nanti Ibu kasih komen aja tertulis ya. Kan udah kebayang tuh dari contoh-contoh tadi teman-temannya. Kelihatan atau belum ya, Bu? Belum. Udah kelihatan, Bu? Udah kelihatan. Iya, ini, Bu. Judul saya kompetensi komunikasi digital mahasiswa melalui media e-learning dalam mendukung Oh, proses pembelajaran. oke. Ini yang waktu diperbaiki ya dari WhatsApp itu ya. Iya, Oke. iya, Bu. Ini ada abstraknya. Ya, abstraknya berarti menekankan pentingnya kompetensi ya. Kompetensi Ya, digital, terus pakai metode komunikasi apa, digital. Ya, hasilnya apa, gitu aja sebetulnya. hasilnya Ya. udah ada, nggih. Ya, Sip. Ya. ini pendahuluan, tapi sama kayak nggak ada subjudulnya, Bu. Yang penting udah ada teori-teorinya ini. Gapnya udah ada belum? Gapnya ini, Bu. Ini termasuk gap atau bukan, Bu? Sebentar. Apa? Alinea berapa coba? Ini terakhir. Ini kan pakai kuantita, kuantitatif deskriptif kayak gitu. Nah, ini banyak kasus sebagian mahasiswa belum mampu memanfaatkan media e-learning secara efektif sehingga perlu dianalisis lebih lanjut. Oke, betul gitu. Disebut aja, bukan hanya kurang mampu, kompetensinya belum maksimal atau belum komprehensif gitu lah ya, kompetensi komunikasi digitalnya. Padahal komunikasi digital itu mempunyai karakteristik sendiri yang harus diselami, dijiwai, dilatih gitu loh. Disebutin di situ ya. Oke, Bu. Ini tujuannya untuk mengukur tingkat kompetensi komunikasi digital mahasiswa ilmu komunikasi. Oke, bagus. Sama faktor yang mendukung sama yang menghambat kompetensi digital mahasiswa. Keren, bagus. Pintar gedingan kamu. Makasih, Bu. Terus ini pakai kuesioner, Bu, skala Likert. Terus ya, kompetensi kan. Ya, analisisnya deskriptif sederhana, Bu. Nah, Jadi ini apa aja poinnya yang didapat? ada 10. Oke, Ini kompetensi ada 10 jenis tabelnya. ya. Nggih. Oke. Nah, terus dianalisis nanti ya. Levelnya dari level berapa? Kan ada skala kan, pakai skala Osgood atau Likert? Skala Likert. Likert. Berarti ada berapa ganjil kan? 5 atau 3? 5. 5. Nah, itu bisa diukur kan? Berarti Bisa. levelnya ada di mana tuh dia, gitu kan? Sangat tinggi, sedang gitu kan? Iya, Bu. Ini udah. Rendah sama sangat rendah. Nah, tinggal dianalisis aja per poin kompetensinya, per unit kompetensinya dianalisis di level berapa dan mengapa gitu. Dianalisis itu pakai mengapa ya. Pakai mengapa, Bu? Mengapa bisa rendah? Mengapa aspek kompetensi yang nomor 5 misalnya bisa rendah? Kenapa yang nomor 7 tinggi? Itu dianalisis. Ya. Baik, Bu. Nanti dianalisisnya di pembahasannya, bukan di metode. Metode mah cukup menjelaskan ini aja. Kalau kamu pakai alat ukur Likert dengan sejumlah unit kompetensi yang dijadikan alat ukur atau indikator pengukur kompetensi, itu enggak? Ya.
Terus disebarkan kuesionernya kepada siapa, yang kemarin saya bilang ya ada satu kelas atau gimana ya, itu nggak Iya. Ini kalau memilih 20 populasi responden cukup nggak sih ya, Bu? cukup untuk artikel ya. Oh, baik, Bu. Itu dipilihnya gimana? Pakai teknik sampling apa? Itu di grup sih, Bu, sukarela gitu sih, Bu. Soalnya kalau Oh, kelas susah, ya. susah ya. Iya. Ya udah Terus nggak apa-apa. ini Jadi yang juga merespon aja. Jadi nggak. kamu masih random sampling, memberi kesempatan pada semua, tapi yang diambil yang merespon gitu aja, ya. Oke, Bu. Ya kan kalau nggak ngerespon mau gimana juga nggak bisa dijadiin responden kan. Iya, Jadi tetap kamu tekniknya simple random sampling ya, menyebar ke semua ya. iya. Semua dikasih kesempatan yang sama, tapi yang datanya bisa diolah hanya yang merespon gitu ya. Itu caranya ya penjelasannya. Oke, terus Terus ini hasil dan pembahasan berarti ini yang dari diagram ini berarti di mengapanya juga ya? dianalisis, mengapanya yang analisis tuh. Misalnya ini kompetensi yang tingginya nih ada yang tinggi nih. Apa tuh? Berapa persen tuh yang Ini tingginya? saya dapat menggunakan fitur e-learning dengan baik. Berarti bisa Nah, berarti menggunakan tinggi kan? Nah, ya, berarti dia bisa menggunakan dengan baik. Mengapa? Gitu. Mengapa dia kok tinggi banget? Yang tingginya banyak gitu, benar nggak? Di ya, level tingginya tuh banyak. Mengapa? Itu dianalisis, bukan hanya sekedar ternyata yang level memahaminya sudah sangat tinggi, bukan yang selesai di situ. Tapi ini kemungkinan disebabkan gitu loh. Atau analisis penulis hal ini disebabkan karena faktor apa? Misalnya user friendly lah e-learningnya, MS-nya, misalnya betul mudah nggak? digunakan kayak gitu ya, Bu. Gitu mudah digunakan. Ada penjelasan apa tuh tutorial apa namanya tuh manual ya manual untuk cara menggunakannya yang jelas. Itu why-nya tuh penting ya. Oke, Bu. Sama mungkin generasi sekarang kan udah generasi melek digital itu kan bisa. Jadi lebih mudah memahami fitur-fitur ya dan sistem. Terus Oke. ini apa yang kedua? Ini saya mampu berpartisipasi aktif dalam forum diskusi daring. Hmm. Nah, berarti aktif berarti apa? Kenapa dia mau aktif? Mengapa gitu? Jadi Oke. gini ya, kalau di judulnya, di pembahasannya jangan saya mampu, tapi kemampuan untuk aktif gitu loh. Kan mengukur kemampuan. Oh, Kalau di kuesionernya boleh saya mampu ini saya, tapi ketika udah jadi laporan, judulnya nggak saya mampu lagi, tapi kemampuan gitu loh. Kemampuan mahasiswa dalam berpartisipasi gitu. Udah dibikin jadi kalimat oh, tanya, bukan kalimat baik, kuesioner Bu. lagi. Paham nggak? Semuanya gitu ya. Mm. Jadi nanti dianalisisnya kan kemampuannya sangat tinggi gitu kan, sekian persen kemampuannya sangat tinggi, sekian persen tinggi, sekian persen sedang gitu kan. Terus ini kan nol ya, tidak ada yang kemampuannya rendah. Nah, mengapa gitu? Itu aja sih gampang satu-satu aja dibahas. Mengapanya itu yang belum muncul ya. Ini kamu baru ada data ini udah aja jadi kayak data statistik doang gitu loh. Tapi tidak dianalisis ya. Ini sih datasnya kayak gini semua sih, ya, Bu. Iya, sok atuh tinggal ditambahin analisisnya aja udah bagus kok datanya udah lengkap. Oke, Bu. Berarti Kalau perlu tinggal nanti setelah analisis satu-satu dibandingkan mana unit kompetensi mana yang paling tinggi gitu. Yang paling tingginya banyak yang ini misalnya ini kan tingginya banyak nomor berapa nih? nomor 6 Yang akses internet nah yang stabil membantu komunikasi nah berarti learning ini sangat tinggi. Berarti apa? Tetap LMS itu sangat tergantung kepada internet. internet. Tidak bisa walaupun dia kompeten mampu ketika internetnya terganggu ya tetap aja bisa anjlok gitu. Iya, Jadi Bu. tetap infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung kemampuan menggunakan LMS sebagai proses pembelajaran gitu loh, ya. Iya, Bu. Gitulah kayak gitu kan tinggi banget tuh ya, paling tinggi itu kan. Paling Nah, tinggi kayaknya ya, Bu. yang paling rendah mana gitu dibahas tuh yang ekstrim-ekstrim aja, dibahas di akhir ya. Kalau ini kan satu-satu dibahas. Jadi terakhir ada pembahasan secara umum, Berarti kok dibandingkan. dibahasnya di kesimpulan aja, Bu, atau Boleh di kesimpulan, boleh langsung karena hasil sudah disimpulkan ternyata yang paling penting itu adalah jaringan internet karena gitu loh. Gitu, ya. oke, Bu. Kamu nggak akan bisa bikin kesimpulan yang bagus kalau tidak dianalisis aspek why-nya, mengapanya, benar nggak? Oke, Bu. Iya, nggak bisa ngasih saran yang bagus juga kan kalau nggak tahu faktor apa. Karena misalnya sarannya LMS harus dibuat didukung dengan infrastruktur internet, disarankan kepadanya, nah kayak gitu kan jadi jelas ya sarannya. Ini berarti nanti kalau ngelebihi halaman kayak gini
12 lebih berarti nggak apa-apa ya, Bu? Eh, Sebaiknya sih jangan lebih ya. Jadi disingkat aja, ada yang disatu-satukan gitu loh analisisnya. Jadi nggak semuanya dibutir satu-satu. Jadi bisa digabung ini dan ini gitu bisa gitu. Kamu ini karena gambar-gambarnya ini banyak, jadi makan halaman tuh diperkecil atau gambarnya. Oh, oke, Bu. Berarti Gambarnya kan bisa gambarnya ya pakai semua diagram kecil. bata, ini kan dengan batang. Bisa pakai diagram apa sih lingkaran itu pie chart. Itu lebih irit tempat. Ini juga bisa sih dikecil-kecil aja. Gambarnya terlalu gede nih kamu Iya, Bu, sih, tipis-tipisin coba. bisa Tuh lihat dikecil gede dulu. banget. Ya, Oke, Bu. kecil-kecilin aja biar ngurangin halaman ya. Oke, Bu. Berarti maksimal 10 halaman ya, Bu? Iya, kalau bisa. Di situ ada ketentuannya berapa? Beda-beda sih tiap jurnal, tiap repository ada yang maksimal 10, ada yang maksimal 12. Saya nggak tahu Kalau ada di UT pedomannya. sih, sebentar, Bu, saya cek dulu, Bu. Saya juga lupa soalnya maksimal berapa. Beda-beda sih. Ada yang maksimal 7 bahkan. Beda-beda setiap ini. Ini nggak ada sih ketentuan maksimalnya di sini, di tugas 3. Kalau nggak ada ya berarti biasanya antara 10 ke 12 lah masih boleh. Baik, Bu. Oke, udah cukup ya. Udah ngerti, kamu udah bagus kok. Perkembangannya bagus banget. Tadinya masih bingung ya awal-awal. Iya, Sekarang Bu. udah ngerti. Makasih, Bu. Ya, saya kira udah cukup ya untuk malam ini ya. Kan udah kasih contoh tuh yang deskriptif kayak apa tadi ya. Case-nya ada penting ada gap, kesimpulannya kan gitu ya. Abstrak itu harus ada urgensi, metode sama hasil. Jangan lupa kata kunci maksimal 5. Pendahuluan jangan lupa ada gap ya. Sama apa hmm, konteks penelitiannya tuh peristiwanya di mana seperti apa ada di pendahuluan tuh harus ada sama ada tujuannya tujuan penelitiannya apa ya. Lalu kemudian nanti muncul metode di metode itu harus ada nggak usah terlalu banyak penjelasan tentang metodenya definisinya tapi lebih pada alasan mengapa menggunakan metode itu mengapa pakai studi kasus mengapa pakai deskriptif misalnya gitu ya sama teknik pengumpulan data sama rancangan rancangan analisisnya seperti apa mulai dari tahap pengumpulan data reduksi data kategorisasi data tabulasi data sampai ke penarikan kesimpulan jadi penjelasan apa yang dilakukan oleh peneliti ya di metode itu nanti di hasil pembahasan itu adalah menjawab tujuan penelitian, tapi kemudian dibahas menggunakan teori-teori gitu ya, teori-teori yang sudah dicantumkan gitu. Jadi teorinya itu jangan punya cuman pajangan, tapi dia dipakai sebagai instrumen yang masuk di kepala Anda untuk membahas, menganalisis hasil temuan penelitiannya. Barulah kesimpulan. Kesimpulan itu poin-poin penting dari tujuan, tapi tidak usah selalu dalam bentuk pointer ya, bisa juga dalam bentuk paparan. Tapi jangan sampai kelewat poin penting dari yang ada di hasil penelitian yang menjawab tujuan penelitian. Lalu rekomendasi. Saya kira itu ya resum kesimpulan pertemuan hari ini ya. Terima kasih yang sudah mencoba presentasi, mereview, yang memberikan contoh kepada teman-teman yang lain yang belum sempat tayang ya pada tour ini. Saya kira itu sampel aja cukup ya, beberapa aja karena nggak mungkin juga semua. Nanti yang lainnya akan saya kasih komen, tapi komen saya jadi lebih mudah difahami ketika sudah ada penjelasan langsung seperti ini. Jadi kebayangkan yang dimaksud dengan kata-kata saya nanti komen ringkas itu maksudnya kemana kan kebayang karena sudah saya paparkan juga secara lisan di web keempat ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk web dan diskusi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan karyanya semakin bagus, finalisasinya dipolisnya juga makin mantap dan tetap semangat ya. Sehat-sehat selalu, sukses selalu. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan ya, mudah-mudahan bisa saling memaklumi dan mudah-mudahan tetap Anda bisa melakukan yang terbaik ya dalam mengerjakan artikel ini. Sudah cukup mungkin Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi makin wabarakatuh. sukses ke Waalaikumsalam, depan. bro. Sama sehat, bro. Terima kasih, Bu. Ya.
Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Ibu izin live ya. Baik, Bu. Absensi gimana Kak Putri? Kenapa? Oh, nggak absensi. Ya, boleh ya absennya di situ. Nanti yang tadi udah direvisi sama Ibu, boleh direvisi ulang di tugas 3-nya, baru lanjut ke tugas 4. Buat yang belum, dikirim aja si ininya, filenya di grup, nanti dicek sama Ibu secara berkala ya. Di Siap, grup ya, Teh. Kak? Iya, di grup aja. Oke, Kak. Berarti yang udah ngirim perlu direvisi lagi ya tugas Iya, tiganya. itu masih bisa direvisi nggak kalau di mahasiswanya? Kalau misalnya Soalnya deadline-nya kayaknya hari ini deh. malam ini ya, Jam 12 tadi kayaknya kalau nggak salah. jam 12 malam atau jam 12 siang ya? 12 malam PM kayaknya, Mas. 12 PM ya. Iya. Paling nanti kalau misalnya memang deadline-nya udah eh, lewat, aku tetap kasih catatan dari Ibu Ani yang dari grup itu, yang belum dikasih catatan. Kalian tetap lanjut ke tugas 4 ya, karena kan sebenarnya sama aja ya tugasnya tuh. Paling gitu, tapi kalau misalnya yang masih bisa direvisi, masih bisa diupload ulang, boleh diupload ulang aja. Begitu. Oke. Kak Putri mau tanya, kalau Kenapa? misal ini nanti misal dari tugas 3 udah nih, karena kan ini udah apa namanya itu, kita masih ada sesi untuk pertemuan lagi atau enggak ya? Kalau mau tanya ini tuh udah final, bisa diupload final apa belum gitu loh. Itu ternyata ada nilainya. Jadi ternyata kalau dari tugas 1, 2 dan tugas 1, 2 itu tuh nggak bisa dinilai dari sananya. Tapi yang tugas 3 itu bisa dinilai sama aku, sama si di pilihannya itu ada lanjut atau tidak gitu. Paling nanti kalau misalnya ada lanjut, ada pemberitahuan juga deh kayaknya ke kalian ya. Berarti Soalnya gitu, katakanlah kalau misal ada nggak lanjut gitu, kita juga harus revisi-revisi terus. Dan itu iya. nanti dikirim lewat WA aja atau tetap Kalau upload di. revisi kayaknya kalau tugas 4 itu ada 2 juga. Ada tugas tugas 41, tugas 42 dan itu tuh deadline-nya tuh sampai nanti akhir Desember. Jadi masih lama. Jadi kayaknya tetap sih kalau upload tuh tetap harus di LMS-nya ya supaya bisa kebaca juga. Oke, siap Kak. Makasih. Ya tetap Eh, dicek aja ya ininya, e-learningnya. Teh, sorry, mau tambah. Saya sambil buka e-learning, ternyata tugas 3 udah nggak bisa diakses. Oh udah nggak bisa ya berarti? Aktivitas belajar 11 langsung muncul tugas 4 dan saya baru bisa ngerjain kalau terindikasi ada skor di nilai tugas 3 Oke. itu. Berarti nanti aku kasih yang tadi ibu udah kasih. Aku kasih skor dulu baru nanti kamu perbaikan dari ibu di-uploadnya di tugas 4. Oke, siap noted. Teh Putri, terima kasih ya. Iya siap. Oke, saya izin lip. Iya yang lainnya juga dikirim aja ya. Artikelnya nanti dicek sama Ibu Ani. Jadi Oke, Kak. yang revisian dikirimnya di tugas 4 aja ya Kak. Iya betul. Oke Kak. Oke makasih ya semuanya.